Oke, untuk kasusnya khusus ya, untuknya Liv, karena dia sering keluar di Mandiri, especially Mandiri ITB dia sering keluar, terus beberapa soal SSU juga, SSU lagi, apa namanya, IUP juga dia sering dilibatin, dan beberapa soal-soal di TKA juga sebenarnya dia ngelibatin sih, karena ini soalnya cukup bagus menurut gua. Ini adalah kajian hukum Newton ketika dia di Liv, kayak gitu. Dan ceritanya biasanya si orang ini tuh ngedudukin timbangan gitu loh di dalam lift. Jadi ketika liftnya naik atau liftnya turun, nanti si berat badannya itu akan berubah. Nah, nanti pertanyaan yang paling klasiknya adalah nanya, nih orang makin berat atau makin ringan seperti itu. Yang mana itu bisa dijawab pakai hukum Newton. Akan ada tiga ya, sorry. Ada tiga kondisi sebenarnya, ketika lagi turun, ketika lagi naik, sama ketika lagi diem si liftnya. Kita tinjau lagi turun dulu aja. Ketika lagi turun, maka penggambaran gayanya ya seperti biasa. Dia ada gaya W ke bawah, gaya berat, gaya normal si orangnya ke atas karena dia nginjek ini kan, nginjek lantai si liftnya. Nah, ketika dia turun, maka yang harus lo pahami adalah ya sama. Sigma F sama dengan M kali A. Karena dia di sumbu Y doang ada gerakannya, ya udah nggak apa-apa. Maka ya udah tulis tuh siapa yang positif, siapa yang negatif, yang searah sama gerak benda, maka dia positif. Maka dia W. Min N sama dengan M kali A. Nah, yang biasa dicek adalah si N-nya. Maka W sama dengan W min M kali A sama dengan N. Nah, yang harus ditinjau adalah si gaya normalnya sekarang. Gaya normal di sini tuh punya namanya cukup banyak ya. Bisa jadi gaya yang diberikan lantai kepada kaki si orangnya, diperhatikan lantai pada kaki, atau mungkin nama lainnya juga, apa ya, yang biasa sering keluar. Oh ini, yang sering keluar adalah berat timbangannya jadi berapa, atau berat yang terukur di timbangannya. Itu juga biasa terukur di timbangan. Terus ya nama-namanya banyak lah, tapi yang penting adalah si N-nya. Maka kalau kita asumsiin di sini, kita coba cek hasilnya. W itu kan si berat orang aslinya ya, si orang aslinya. Sementara si M kali A-nya itu yang dari persamaannya. Nah, dia saling mengurangi, teman-teman. Dia saling mengurangi akhirnya. Berat aslinya dikurangin sama M kali A. Itu artinya apa? Ya udah berarti beratnya makin ringan seperti itu ketika dia geraknya ke bawah. Nah, itu si bagian pertamanya ya, atau si simpulan yang biasa ditanyain ya. Tapi kalau bendanya lagi naik, coba kita cek. Ketika dia lagi naik, maka sigma MV sama dengan M kali A. Terus lu punya, berarti yang ke atas berarti N min W sama dengan M kali A. Lu kalau lihat gambarnya nih yang lagi naik, maka N-nya sama dengan W tambah M kali A. Nah, sekarang justru ditambah gaya beratnya. Dia bertambah seperti itu. Kalau bertambah ya udah berarti si beratnya akan naik ya. Atau dengan kata lain beratnya akan naik. Itu sebenarnya sering ditanyainnya seperti itu. Atau kondisi lain adalah ketika dia diem. Ketika dia diem kan mau gambarnya sigma, misalkan oke, ini ada orang, ini lift di dalamnya, ada orang di dalamnya, lift aneh banget. Ada lift, ada orang di dalamnya maksudnya. Terus akhirnya dia punya gaya berat ke bawah, terus ada gaya normal ke atas, tapi karena dia diem, A-nya sama dengan 0 berarti kan. Berarti nggak ada perubahan kecepatan. Berarti sigma F ya sama dengan 0. Berarti N-nya bakal sama kayak W. Atau N min W dulu deh, nggak usah langsung. N min W sama dengan 0, atau artinya N-nya sama dengan W, kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah, berat badannya ya sama kayak berat aslinya gitu, berat di timbangannya. Itu sebenarnya yang biasa jadi persoalannya untuk hukum Newton di kasusnya lift. Jadi cukup lu cek aja secara sigma F, hukum Newton, analisis gayanya gimana aja, nanti lu punya kesimpulan dari situ. Sebagai contoh adalah ya si orang ini, ini soal adaptasi ya dari salah satu ujian mandiri di Universitas PTN negeri, iya PTN lah. Di sini ada tentang beberapa pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kaki. Nah, itu kalimat ya. Gaya yang bekerja pada kaki itu ya gaya normal tadi. Yang dimaksud si gaya normal tersebut kayak gitu. Jika elevator dalam keadaan diam, maka besar gaya yang bekerja pada kaki anak tersebut sama dengan berat anak tersebut. Lu ya ketika dia diam ya. Dan lu buktiin tadi ketika diam berarti kan sigma Fy sama dengan 0. Berarti sesuai penggambarannya berarti N min W sama dengan 0, atau dengan kata lain N sama dengan W. Berarti artinya apa? Ya benar.
gaya beratnya sama kayak gaya berat, gaya pada tali kakinya itu pasti sama dengan gaya beratnya. Itu benar berarti. Jika elevator bergerak dipercepat ke atas, maka besar gaya yang bekerja pada kaki anak tersebut lebih besar daripada berat anak tersebut dan arah gayanya ke atas. Kita coba cek aja ketika dia lagi ke atas berarti kan contohnya. Sigma Fy sama dengan M kali A. Karena dia geraknya ke atas, berarti lo kalau coba lihat gambar sebelumnya, nih yang ini, gerak ke atas kan N ya, berarti positif. N min W, bukan M. N min W sama dengan M kali A. Nah, itu artinya apa? Ya udah N-nya sama dengan M kali A tambah W. Apakah betul gaya bekerja kakinya lebih besar daripada gaya berat? Betul, karena kan si gaya beratnya ditambahin sama M kali A. Jadi betul juga. Jika elevator bergerak dengan kecepatan tetap, hati-hati betul, kecepatan tetap tuh bukan berarti dia gerak ya. Dia gerak sebenarnya, cuman kecepatan tetap tuh bilang A-nya sama dengan 0, kayak gitu. Jadi akhirnya sama aja ketika kondisinya diam. Ingat kalimat yang pertama gua di awal, dia bisa ketika diam atau GLBB, sigma F sama dengan 0 tuh. Berarti sama, N min W sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Ya udah lo dapetin sama, tapi dia bilang lebih kecil, berarti salah kayak gitu. Jika elevator bergerak dipercepat ke bawah, berarti turun ke bawah, maka gaya yang bekerja pada kaki anak tersebut lebih kecil daripada gaya berat anak tersebut dan oke, kita cek. Sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, karena dia geraknya ke bawah, berarti W min N sama dengan M kali A. Atau dengan kata lain, W-nya dikurangi sama M kali A sama dengan N. Nah, oke. Ini benar ya secara ininya, dia benar geraknya tuh berkurang, lebih kecil artinya. Tapi entah kenapa di sini ada kalimat arah gayanya ke bawah, padahal gaya normal arahnya kemana? Ke atas kan? Ya berarti salah kayak gitu. Jadi dirinya benar, lebih kecil daripada berat badannya, tapi dia akhirnya dia bilang arah N-nya tuh ke bawah, padahal kalau lihat gambarnya N-nya kan ke atas kayak gitu. Gue mau ngecek lagi yang B deh. Benar nggak gayanya ke atas? Ya benar ya, dia arah gayanya ke atas di situ udah benar ya. Kebetulan gue nggak notice ada gaya ke atas. Nah ini pertanyaan itu. Jadi ya udah A sama B jadi jawabannya. Itu adalah si kasus liftnya teman-teman. Jadi lo harus secara artifisis, ya. Soalnya kalau ngitung kayaknya kegampangan deh soalnya kalau dibikin ngitungan tuh. Akhirnya lo harus ngerti artifisisnya seperti apa. Kayak lo bisa cek lagi artifisisnya di atas, penjelasan dia bertambah atau berkurang atau makin ringannya. Dan ya udah, itu beres ya sebenarnya hukum Newton tuh.